lagi bertemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Tondi Martua Siregar, NPM 1705 160263. Kali ini saya akan menginterview manajemen PT Barumun tentang pelatihan dan pengembangan karyawan sebagai tugas akhir semester saya. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Oke, saya akan menginterview beberapa pertanyaan kepada manajer PT Barumun. Oke. Nah, baik, di sini saya akan menginterview manajer Selaku manajer PT Barumun selaku yang mewakili. selaku yang mewakili. Nah, baik, apakah perusahaan Bapak melakukan training atau pelatihan? Jelas dalam penerimaan karyawan yang baru dan pegawai yang baru khususnya diadakan pelatihan sebenarnya untuk pematangan kerja. Seperti apa jenis pelatihan tersebut? Tergantung posisi karyawan masing-masing. Di bidang pelaksana armada, supir, kita tes training melalui cara beliau mengemudi, apakah sudah lolos, pengetahuan rambu-rambu untuk bagian petugas armada, untuk bagian di lapangan seperti petugas loket. Kita juga melakukan training seperti tes psikotes kejiwaan dalam menghadapi pelanggan. Itulah salah satu contoh trainingnya. Apakah proses pelatihan ini konsisten dalam dilakukan setiap ada karyawan baru? Oh, jelas. Karena karyawan yang baru itu orang baru, jadi butuh training untuk tahap dasar. Tahap dasar dalam penerimaan pegawai baru. Apakah pelatihannya terdokumentasi dengan jelas? Jelas, karena tanpa dokumentasi tidak ada pembuktian bahwa beliau telah di training. Jadi yang melaksanakan training pun kita tempatkan petugas atau yang mewakili perusahaan dengan adanya dokumentasi yang jelas dan nyata telah dilaksanakan tanpa ada manipulasi dalam penerimaan pegawai baru. Tujuan dari pelatihan tersebut apa, Pak? Tujuan pelatihan agar semua pegawai atau kru yang ikut serta di dalam pelaksanaan manajemen perusahaan agar pada posisi atau tempat kerja yang teratur dan terarah, tidak lari dari apa yang diharapkan manajemen perusahaan. Apakah pelatihan ini diikuti semua karyawan? Jelas, dalam setiap penerimaan karyawan semua harus menerima atau melaksanakan training, mulai dari petugas loket, pelaksana armada, pengawas perusahaan, semua di training agar perusahaan ini tidak terarah dan teratur, punya etika, punya kinerja yang baik di masing-masing posisi karyawan. Apakah dengan pelatihan ini meningkatkan pengetahuan karyawan? Dengan training, kejiwaan setiap karyawan lebih matang dan lebih profesional dalam bekerja. Berdasarkan pelatihan, biaya pelatihan karyawan dapat diukur? Dapat sesuai dengan tergantung posisi karyawan yang diterima. Apakah di bagian pengemudi, di bagian loket, di bagian lapangan, semua punya pos masing-masing yang sudah kita tentukan dalam hal pengadaan trainingnya atau penerimaannya.
Apakah setelah pelatihan kemampuan melayani pelanggan meningkat, Pak? Jelas, seandainya karyawan yang sudah dilaksanakan training ternyata pengetahuan atau pengalamannya, pelaksanaan tugasnya masih di bawah yang diharapkan, itu perlu kita pertanyakan apakah dilanjutkan sebagai karyawan PT Barumon perusahaan ini atau kita nonaktifkan. Apakah perusahaan memiliki rencana karir yang jelas untuk karyawannya? Setiap karyawan punya jenjang karir yang lebih baik apabila kerjanya lebih dari yang kita harapkan. Nah, catatan setiap karyawan yang punya prestasi itu akan kita naikkan posisinya. Nah, misalnya dari pengemudi biasa menjadi kepala pengemudi dari seluruh pengemudi. Tugas loket yang biasa bagian ekspedisi, penerima paket atau bagian administrasi itu kita naikkan jadi pengawas ekspedisi. Nah, begitu juga dengan yang bagian penerima laporan penumpang atau penjualan tiket yang biasa penjualan di posisinya menjual tiket. Apabila kerjanya bagus, nah itu kita naikkan dia sebagai pengawas di loket. Tahun berapa, Pak? PT Barumon awal berdirinya sebelum kemerdekaan tahun 1928. Diawali dengan merek perusahaan PT Barumon Coy Corporation. Armada yang kita pakai pertama sekali jenis mobil Niruk. Nah, setelah Niruk berkembang tahun 42, 47, 48 itu kita pakai mobil Chevrolet. Tahun 70-an kita pakai mobil Chevrolet C7 Gen C. Tahun 75 ke atas kita pakai Gold Diesel sampai terakhir kita awali dengan 1917 Mercedes-Benz. Sampai hari ini. Oh. Nah, tetap Mercedes-Benz kita pakai Armada. Kita percayakan kepada Mercedes-Benz. Jumlah karyawan perusahaan ini sebanyak? Sampai hari ini terhitung jumlah karyawan perusahaan kita yang ikut serta di perusahaan PT Barumon Bus Angkutan Penumpang di bagian kantor pusat sampai dengan pihak pembantu, loket perwakilan, pembantu hampir sekitar 50-an. Di luar pengemudi. Nah, pengemudi armada kita sekitar 35 orang. Baik, terima kasih Pak atas wawancaranya. Sama-sama. Mudah-mudahan berguna. Ya Pak. Waduh. Audit kinerja MSDM pada PT Barumon. Kriteria yang saya gunakan dalam proses audit ini adalah ketentuan dalam dokumen-dokumen mengenai aktivitas SDM. Dalam hal ini saya memperoleh struktur organisasi dan deskripsi kerja karyawan di PT Barumon. Kondisi tindakan atau kejadian yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan. Dalam hal ini saya melakukan pengamatan secara langsung untuk melihat tindakan kejadian yang sebenarnya dalam perusahaan serta mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, cukup dan materi. Penyebab merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajer SDM ataupun karyawan PT Barumon mengenai SDM. Dalam hal ini saya melakukan wawancara dengan salah satu pengurus PT Barumon untuk mengetahui keadaan aktivitas yang ada di PT Barumon. Akibat merupakan dampak yang timbul akibat dilaksanakannya penyebab yang juga hasil perbandingan antara kriteria dan penyebab. Maka saya melanjutkan ke tahap audit selanjutnya.
untuk menentukan akibat yang merupakan real antara kriteria dengan standar yang digunakan oleh perusahaan. Sejarah singkat PT Barumun. PT Barumun adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi jasa angkutan yang berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 15 Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Dan PT Barumun memiliki kantor perwakilan di sejumlah daerah, yang salah satu loket bus Barumun di Medan berada di Jalan SM Raja nomor 33 Medan Ampel. PT Barumun didirikan pada tanggal 4 Januari 1985 dengan nomor notaris 75 oleh Aniswar SH. PT Barumun diambil alih oleh Insinyur Bahrensa Hasibuan tanpa mengubah struktur organisasi yang sudah ada dan disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 14 Juli 1995. Hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara saya dengan pihak PT Barumun dapat saya simpulkan bahwa dalam pelatihan dan pengembangan karyawan tidak memiliki standar yang sesuai prosedur. Pelatihan hanya dilakukan dalam uji coba pengendaraan bagi karyawan sebagai supir. Supir itu terdiri dari dua posisi. Yang pertama, supir satu, yaitu supir yang lebih ahli dalam mengemudi, dan supir kedua bertindak sebagai pembantu supir satu dan bertindak sebagai mekanik, dan supir dua sekaligus belajar dan melatih dengan cara memperhatikan cara mengemudi karyawan yang bertindak sebagai administrasi, yaitu sebagai customer, melayani pelanggan pembelian tiket dan pengiriman barang atau ekspedisi. Bagi karyawan baru, petugas administrasi baru, ada pelatihan training selama saran dan rekomendasi. PT Barumun sebaiknya lebih meningkatkan kualitas SDM-nya dan memberikan pelayanan yang lebih baik, memberikan sanksi yang tegas terhadap SDM yang melanggar peraturan perusahaan, pengawasan yang lebih ketat agar tidak adanya perilaku karyawan yang menyimpang dari aturan yang seharusnya, melakukan penerapan audit manajemen terhadap fungsi SDM demi keberhasilan perusahaan.